bagaimana hukum membayar zakat dengan pakai al-qimah, dengan pakai harganya. Al-qimah itu artinya harga. Zahabal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, berarti jumhur ulama, mayoritas ulama, ini 3 ulama ini. Imam Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat la yajuzu, tidak boleh. Berarti kalau tidak boleh, tidak sah. Tidak boleh daf'ul qimah, tidak boleh untuk menyerahkan zakat fitrah itu dalam berbentuk harga atau duitnya. Ini tiga ulama kan yang ulama besar yang diikuti itu namanya mujtahid mutlak itu 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah ini tiga-tiganya Pak, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan la yajuzu, tidak boleh daf'ul qimah untuk menyerahkan zakat fitrah berbentuk duit atau harganya. Berarti kalau tidak boleh, berarti tidak sah. Ini termasuk dalam mazhab Syafi'i. Nah di Indonesia kan mazhabnya katanya Syafi'i ya, mazhabnya mayoritas itu bermazhab Syafi'i. Tapi ternyata di Jakarta, Tangerang, pokoknya di daerah perkotaan itu pakai duit lebih banyak. Ya mungkin juga yang di sini, yang di Pelita Air pakai duit banyak ya. Apa alasannya mengatakan tidak boleh Pak? Ini alasannya. Wali'annal qimah li'annahu lam yarid nassun bidzalika. Karena tidak ada dalilnya. Pada zaman Rasulullah SAW itu tidak pernah zakat itu dikeluarkan dalam berbentuk emas atau dirham atau dinar. Kalau dulu kan emas, dinar, lalu dirham, perak. Itu mata uang pada zaman Rasulullah SAW. Tidak pernah itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW atau zaman sahabat menggunakan zakat fitrah itu pakai duit atau pakai harga. Itu alasannya. Nah ini alasan, ya logis juga sih alasan apa? Alasan ketiga mazhab ini. Wali annal qimata fi huquqin nas. Karena harga itu adalah hak orang lain. Nah masalahnya begini pada jamaah. Ya. Kenapa ulama-ulama yang bermazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan? Namanya zakat fitrah itu kalau sudah wajib untuk dikeluarkan, itu secara otomatis sudah menjadi milik orang lain. Saya ulang, zakat itu kalau sudah saatnya untuk dikeluarkan, secara otomatis itu udah bukan menjadi miliknya. Atau secara otomatis itu udah menjadi milik mustahik atau yang berhak untuk menerimanya. Misalnya kalau zakat duit pada jamaah ya, zakat uang para jamaah misalnya udah memiliki uang senilai 80 gram emas. Banyak pendapat, ada yang mengatakan 90 gram emas, ada yang mengatakan 95. Kita ambil paling kecil 80 gram emas. Kalau harga emas misalnya, ini contoh aja ya, harga emas misalnya 1 juta, berarti baru wajib zakat setelah memiliki duit 80 juta. Kalau harga emas 1 juta. Nggak tahu sekarang harga emas itu berapa. Itu sekedar contoh aja. Nah kalau orang itu sudah memiliki duit 80 juta dan sudah cukup 1 tahun, berarti secara otomatis duitnya itu 2,5% sudah milik orang lain. Itu secara otomatis itu. Karena sudah menjadi milik orang lain, maka tidak boleh untuk menggantinya, menukarnya dengan yang lain. Kalau 80 berapa zakatnya jadinya? Kalau 2,5 2 juta ya? Kurang lebih 2 juta kan? Kalau 2,5. Berarti kalau orang sudah punya duit 80 juta dan sudah cukup 1 tahun, secara otomatis langsung hari itu sudah 2 juta itu sudah menjadi milik orang lain.
Karena sudah menjadi milik orang lain, maka tidak boleh ditukar pakai beras. Sebaliknya ya. Nah, ini kita kasih ini uang 2 juta. Kita belikan pakaian aja, kita belikan beras aja jadi makanan. Enggak boleh, Pak. Nah, sama juga ini, zakat fitrah itu kalau di Indonesia kan pakai beras. Zakat fitrah itu pakai namanya kutibalat namanya itu. Makanan pokok negara itu. Itu zakat fitrah itu pakai kutibalat. Itu makanan pokok zakat negara itu sendiri. Makanan pokoknya beras ya beras. Makanan pokoknya jagung ya jagung dan yang lainnya ya. Nah, sekali lagi alasan daripada alasan daripada 3 imam ini mengatakan tidak boleh adalah karena zakat itu secara otomatis udah milik mustahiknya. Milik orang yang berhak untuk menerimanya. Oleh sebab itu, karena sudah menjadi milik orang lain, bukan menjadi milik dia sendiri yang punya sekarang. Oleh sebab itu, tidak boleh dia tukar dengan yang lain. Berarti beras harus dikasih beras, tidak boleh ditukar dengan duit. Karena kita tidak tahu apakah orang yang berhak itu ridho atau tidak. Nah, itu penyebabnya atau alasan Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk harga atau duit. Nah, ini alasannya walaisa li shadaqatil fitri malikun muayyan hatta yujawaza ridahu au ibrahu. Zakat fitrah itu sudah tidak menjadi milik pemiliknya tadi yang punya, yang megang, tapi menjadi milik orang lain. Oleh sebab itu tidak boleh ditukar dengan yang lain kecuali harus berdasarkan keridhoannya, keinginan daripada yang sudah memilikinya. Ini pendapat 3 imam atau jumhurul ulama atau mayoritas ulama imam yang 4. Nah, terus yang membolehkan untuk pakai duit siapa? Di antara imam yang 4 itu cuma hanya 1 ulama. 1 imam yang membolehkan pakai duit. Wazahabal Hanafiyatu. Nah, Imam Abu Hanifah aja yang membolehkan. Enggak? Imam Abu Hanifah itu di antara sekian imam yang 4 itu, beliau termasuk ulama yang lebih ya, cenderung mengedepankan logika di dalam berhukum. Nah, kalau ulama yang lain itu teks hadisnya maupun ayatnya. Kalau imam yang selain Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu lebih kepada logika. Itu Imam Hanifah. Nah, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah? Wa zahabal Hanafiyah, ulama yang bermazhab Hanafi berpendapat annahu yajuzu, sesungguhnya boleh daf'ul qimati, menyerahkan harga alias duit atau uang fi shadaqatil fitri, dalam sedekah fitrah. Bal huwa aula. Malah beliau mengatakan bahkan duit itu lebih abdol dibandingkan pakai beras. Ini logikanya Imam Abu Hanifah ini. Ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Bal aula, bahkan yang paling abdol itu katanya, yang paling utama. Kenapa? Liyatayassara lil faqir ayyashtar arya ayya syai'in yuriduhu fi yaumil aid. Itu alasannya. Karena kalau dikasih duit itu memudahkan kepada mustahiknya atau penerima zakat untuk membeli apapun dari zakat itu. Ini logikanya ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Kalau dia dikasih duit mau beli beras kan gampang. Tapi kalau mau dikasih beras, sekarang berasnya harus dijual dulu. Kalau dijual harganya kemungkinan turun ya, harga beras itu kalau dijual. Taruhlah 1 liter sekarang 10.000, Pak. Tapi kalau mau dijual sama orang yang mau jual lagi mesti turun harganya. Makanya enggak, katanya lebih abdol udah langsung kasih duit aja. Kalau sudah dikasih duit terserah, mau beli beras, mau beli pakaian, mau beli kue apa terserah. Itu kata ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Li'annahu, karena sesungguhnya qad la yakunu muhtajan ilal hubub bal huwa muhtajun ila malabisa.
Karena bisa jadi orang yang berhak menerima zakat tadi itu tidak butuh kalau ada beras itu. Dia punya beras. Sebenarnya kalau kita mengatakan tidak butuh, tidak juga ya. Pada hari itu tidak butuh, tapi pada hari yang akan datang mesti butuh ya. Tapi ini alasannya. Bisa jadi pada hari itu ya. Pada hari itu dia tidak butuh sama beras, tapi butuhnya ke pakaian. Kalau beli beras, kalau dikasih beras, nah terus mau beli pakaian susah, harus jual dulu. Atau bisa jadi au lahmin au ghirizalik. Nah, atau untuk beli daging. Nah, biasa karena jamaah kalau lebaran itu kan itu orang-orang biasa ya beli daging. Baik daging yang langsung disembelih caranya atau yang di pasar. Itu biasa. Ya paling tidak pada hari lebaran itu makan enak lah gitu kira-kira. Nah, fa'itahu al-hububa, maka memberi orang itu beras, yattarhu ila ayyatawafa bisyari'. Kalau kita beri beras orang itu berarti seolah kita membuat orang yang menerima itu nanti untuk repot untuk membeli yang lain atau menjual berasnya, setelah menjual beras baru beli yang lain. Nah, ini pendapat imam yang bermazhab Hanafi atau Abu Hanifah. Ini yang paling senior, Pak. Mazhab yang paling senior ini adalah Imam Hanafi. Nah, kecuali katanya di sini, hazaklu fi halatil yusri. Ini kalau dalam keadaan mudah, artinya beras itu gampang untuk diperoleh. Wujudil hubub. Amma fi halatil syiddah, tapi kalau susah untuk memperoleh beras itu, beras susah untuk diperoleh, misalnya. Oh, kalau begitu bagaimana? Kalau berasnya susah untuk diperoleh karena langka, pada lain aula minal qimah. Nah, maka menyerahkan beras itu lebih afdol dibandingkan dengan memberikan harganya. Nah, ini pendapat ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Ya. Berarti intinya di Indonesia mengikuti ini para jamaah. Di Indonesia. Makanya kalau kita mengatakan di Indonesia ini bermazhab Syafi'i, fokus, enggak juga, Pak. Kalau kita mengatakan di Indonesia ini khusus mazhabnya Syafi'i. Nah, ternyata ini dalam bab zakat fitrah ini ulama minoritas yang diikuti, bukan mengikuti mayoritas. Enggak mengikuti mazhab Syafi'i ini di Jakarta. Justru yang diikuti adalah mazhab Hanafi. Saya melenceng sedikit aja, Pak. Ya, saya melenceng sedikit aja. Masih ada waktu. Ya. Dalam zikir atau tahlilan setelah orang meninggal, Pak. Dalam mazhab Syafi'i enggak nyampe itu. Yang disepakati ulama itu adalah sampai pahala itu adalah sedekah. Ini ada sedekah, zakat misalnya atau duit, kita sedekahkan sama orang, tapi kita niatkan kepada orang yang di dunia, itu sepakat ulama sampai itu mengatakan sampai pahalanya. Lah Imam Syafi'i kalau bacaan Al-Quran, bacaan zikir, tahlilan dalam mazhab Syafi'i tidak nyampe itu. Dalam mazhab Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita selesai zikir itu ada doa. Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang sudah saya baca minal Quran, baik itu Quran, tahmid, macam-macam lah gitu. Karena dalam mazhab Syafi'i itu tidak sampai secara otomatis, sampainya melalui dengan cara kita berdoa. Ini mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di Indonesia bagaimana, Pak? Oh, di Indonesia itu kalau ada orang meninggal kan itu hampir-hampir ya. Hampir-hampir dikatakan wajib itu hari pertama, malam kedua, malam ketiga. Yang terutama sekali yang di Jakarta ya, yang bermazhab organisasi NU gitu. Saya tetangga kemarin ada yang tidak dizikirkan karena faktor corona. Waktu itu sedang adanya itu meninggal dunia, tidak ada orang zikir pada saat itu. Tapi kalau sekarang udah biasa-biasa aja. Nah ini maksudnya di Indonesia itu tidak murni selalu mazhabnya Syafi'i. Nah di saat ada kelonggaran, ada kemungkinan mazhab yang lain, pakai mazhab yang lain. Contohnya ini,
Contohnya adalah masalah zakat fitrah pakai duit. Justru yang diikuti itu adalah bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi. Nah oleh sebab itu saya secara pribadi para jamaah selalu saya mengeluarkan beras secara pribadi ya. Tapi kalau ada orang mengeluarkan duit saya tidak komen. Itu aja. Karena itu udah ada dari MUI, Pak. Udah ada dari MUI itu. Ketentuannya aja udah ditentukan. Di sini berapa Pak Haji? Pak Haji Taufik adanya. Kalau pakai duit 30 berapa? Kalau dihargakan di sini zakat fitrahnya 35 ya? Oh iya sekitar itu. Itu udah ditentukan. Berarti udah menentukan boleh kan? Pakai mazhabnya Hanafi. Nah, ini inti pembahasan kita sesuai dengan judul pada hari ini, yaitu zakat fitrah pakai uang. Boleh atau tidak dalam pandangan mazhab yang 4? 3 ulama tidak membolehkan dengan alasan karena zakat itu sudah menjadi milik orang lain, tidak boleh ditukar kecuali harus keridhaan daripada yang memiliki. Nah, terus Imam Hanafi mengatakan boleh. Kenapa? Justru itu akan mempermudah orang itu untuk membeli sesuatu, baik mau membeli beras, mau beli apa saja, apabila yang dikasih itu adalah uangnya.